kita beri hati, jiwa dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah seluruh bumi menyanyikan kebesaran Tuhan. Dialah Raja segala raja. Biar seluruh menyanyikan kebesaran, biar yang bernafas memuji namamu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu. Biarlah seluruh bumi, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji namamu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji namamu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu. Katakan engkau layak. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Mulialah nama-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Mulialah namanya, mulialah namanya, mulialah namanya, mulialah namanya, mulialah namanya. Haleluya. Glory. Biarlah yang bernafas memuji-Mu. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian,
bangkit berdiri, saudara kasih. Kita memuji Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Mari puji Dia Sang Raja. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang. Allah itu bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Apa? Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tahu kita jatuh tapi tak sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang tangannya. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Kasih-Nya, dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Hey! Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara kekasih. Kita tetap bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara kekasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati, jiwa dan pikiran kita. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Haleluya. Terkadang kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, tetapi Tuhan ada di sana saudara kekasih. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarimu, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terkadang kami sering tidak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tetapi kami percaya kalau Engkau ada di situ, penyertaan-Mu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau urapi ibadah ini Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman. Kami percaya Engkau berkata-kata di dalam hatinya, sehingga kami mengerti dan dapat menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya Bapa, amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom. Shalom. Biasanya kalau 30 orang berkata shalom,
bergemah dengan gereja ini. Tapi mungkin hari ini karena masih pagi mungkin ya, situasi dan kondisi. Tapi saya percaya kita semua bersemangat, amin. Bersemangat, amin. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu baik bagi kita. Pertama-tama saya berterima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya, juga keluarga Bapak Tri Laksono dan Ibu yang sudah memfasilitasi saya sampai ada di sini. Semuanya karena Tuhan, dan seluruh sidang jemaat yang beribadah di tempat ini, Tuhan beracara bagi kita. Haleluya. Tanpa Tuhan kita nggak akan mampu menghadapi keadaan hidup kita. Tapi kita percaya Tuhan yang bekerja. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Williams B. Kalangi. Itu Williams B itu Williams Bramham, atau dengan nama lain Billy Graham. Sesuatu yang Tuhan siapkan sebelum saya lahir, tetapi saya harus menepati itu saat ini. Saya sudah di ladangnya Tuhan, dan saya tahu itu semua memang sudah Tuhan atur begitu rupa. Orang yang direncanakan Tuhan mau lari sampai ke ujung dunia manapun, Tuhan pasti akan kejar. Dan kami sebagai hamba Tuhan dalam keadaan apapun, kami selalu dikejar oleh Tuhan untuk melakukan terus kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan, saya sudah sampaikan tadi, mungkin ada yang belum tahu, saya melayani di daerah pesisir Kota Medan, Sumatera Utara. Saya dikaruniakan 4 orang anak, 1 menantu, 2 cucu. Dan istri saya Boru Niraja atau Boru Tapanuli, orang Batak, Boru Pangaribuan. Jadi kalau ada orang Tapanuli di sini, ya Horas. Horas. Kalau ada Pangaribuan atau Hutapea, Horas juga. Karena sama, cuma 2. Mungkin Tuhan kasih saya nggak banyak marganya, cuma 2 saja. Tapi saya percaya Tuhan Maha baik. Dan mungkin singkat saja perkenalan kita. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Keluaran pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena kita Pantekosta heranlah, saya tahu kita semua menghormati kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri semua. Kita akan baca, kita berliturgi ya, saya baca ayat 19 dan ayat 20 kita akan baca bersama-sama. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba 2-3 ya. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan tahu bahwa ini menceritakan tentang Musa. Musa yang mempunyai latar belakang yang sebenarnya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dia orang yang dibuang suatu sungai, mungkin kalau guru sekolah minggu untuk orang Kristen, orang Pantekosta khususnya sudah tahu tentang ceritanya itu. Sampai dia harus berada 40 tahun lamanya di Mesir, dan ketika dia umur 40 tahun Tuhan buat sebegitu rupa, dia harus meninggalkan Mesir. Dia lari karena dia pikir dia sudah matang, dia keluar membela orang-orang atau rekan-rekannya, orang Israel saudaranya. Tetapi dia terjebak dengan banyak hal. Tapi itu rencana Tuhan, dia lari.
Dan ketika dia sampai di padang gurun, di suatu sumur, dia ditunjukkan suatu cara Tuhan bagaimana menolong dia. Tapi kebaikan hati yang sudah tertanam, saya katakan dia sudah tertanam bertahun-tahun, itu tidak akan menggoyahkan. Kenapa? Dia suka menolong yang lemah. Saya berpikir Bapak Saudara, kenapa Tuhan tempatkan Musa sampai di suatu gurun yang tidak pernah dipikirkan dia, di daerah Midian itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan taruh dia, Tuhan sudah rancang dia dari kecil. Kenapa? Waktu dia dibuang ke sungai dan dia diambil oleh orang Mesir atau ratu atau permasyuri di Mesir itu, yang memelihara dia adalah ibunya sendiri. Dan dia ditanamkan kebaikan demi kebaikan itu. Ditanamkan kebaikan demi kebaikan itu. Sampai dia berumur 40 tahun, dia mengecap pendidikan tertinggi di Mesir dan Tuhan bawa dia keluar. Tapi bukan berarti dia tidak enak saja. Tuhan taruh dia di tempat yang harus dia lihat. Sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Bapak Saudara, mungkin kalau kita yang enak tiba-tiba dapat yang tidak enak, sakitnya luar biasa. Kita yang biasanya senang, biasanya mengalami hal-hal yang baik, tiba-tiba Tuhan luaskan sesuatu yang terjadi dalam keluarga, dalam pendidikan, di dalam pekerjaan. Sakitnya di sini, kata. Iya kan? Sakitnya di sini. Tapi ini dialami. Tapi Tuhan memelihara kebaikan orang. Saya mengambil judul hari ini, membela yang lemah. Orang baik itu selalu membela yang lemah, dan orang yang membela yang lemah itu pasti ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan loyo Bapak Saudara. Saya tahu jemaat di sini jemaat-jemaat, kalau orang Manado bilang jemaat-jemaat 45 semua. Dari zaman bahasa Inggrisnya, bahasa Baratnya itu zaman Baholak. Jadi sebenarnya rohnya itu menyala terus sampai sekarang. Jadi kalau sekarang nggak menyala, harus dinyalakan. Tapi jangan bakar diri ya, bunuh diri namanya itu. Harus dinyalakan. Dan ini Musa alami, ketika dia alami ini dia jumpa dengan anak-anak Yitro, seorang imam di Midian, 7 anaknya perempuan semua, lengkap 7 perempuan. Saya bilang kalau anak kita 7 perempuan, apalagi kalau orang Tapanuli, kalau anaknya nggak ada yang perempuan, laki-laki, dia merasa sepertinya hidupnya nggak pas. Sama dengan orang Manado juga begitu. Kalau nggak ada anak laki-laki, nggak ada yang menyambung marga. Tapi anak Yitro ini 7 perempuan. Mereka mengalami hal-hal yang selama ini nggak pernah mereka lihat. Tuhan kerjakan bagi mereka. Kenapa? Mereka Tuhan tempatkan di situ, saudara. Apa yang mereka alami selama ini, mereka walaupun mereka datang pagi-pagi untuk ngasih makan domba, kasih minum domba-dombanya, mereka tidak pernah bisa ngasih minum domba-dombanya lebih dulu. Kenapa? Ada gembala-gembala yang lain yang lebih dulu. Ada beda cara, ada kebiasaan. Laki-laki menjadi prioritas. Laki-laki menjadi prioritas. Tetapi Tuhan tempatkan orang yang suka membantu orang yang lemah ini, orang yang baik ini atau Musa ini, Tuhan taruh di situ. Karakternya enggak hilang, Bapak Saudara. Karakternya enggak hilang. Kalau kita memang orang baik, sampai Tuhan datang pun tetap baik. Amin. Enggak akan hilang. Tapi kalau baik yang dikarbit, susah. Sebentar baik, sebentar pura-pura baik. Kalau bahasa Tobanya, bahasa Inggrisnya, songon marga purba. Ada marga purba di sini. Marga apa yang ada di sini? Obor purba. Sarupa horas. Nah, karena orang tua saya juga dibikin marga purba waktu kakak saya, itu saya menikah. Jadi kita sama-sama purba. Cuma dia purba karo, kan purba kan ada 3, 1 karo, 1 Simalungun, 1
Dolok Sanggul. Jadi sama ajanya itu, pokoknya itu namanya Tapanuli semua. Horas. Tapi maksud saya di situ pura-pura baik ini bukan hal yang baik, iya kan? Bukan hal yang baik. Saya juga dikasih marga Hasibuan. Paling senang saya dikasih marga Hasibuan. Kenapa? Saya paling tinggi. Jumpa opat Parsioran itu 4-5 marga itu, kalau jumpa dengan saya, horas opung katanya. Dia Hutagalung, apalagi dia Hutapea bukan lagu boti ya, kalau lagu boti hula-hula saya. Tapi kalau dia seborong-borong dia manggil opung sama saya, karena saya Hasibuan. Bangga saya jadi marga Hasibuan. Ada towing. Tapi bukan dasarnya kita lihat apa yang Tuhan buat bagi orang-orang yang percaya penuh melakukan hal yang baik. Dia orangnya suka melakukan yang baik dan sudah dididik dari orang tuanya. Tidak akan hilang caranya itu. Walaupun Tuhan luaskan dia, ada berapa puluh tahun, 40 tahun lamanya dia di padang gurun. Musa dibentuk bukan tanggung Bapak Saudara, enggak seperti kita. Dia dibentuk pertama dalam pendidikan di Mesir dari kecil 40 tahun. Dia masuk ke hutan belantara, dia masuk ke padang gurun itu selama 40 tahun, 80 tahun. Dan 40 tahun lagi dia melayani Tuhan. 120 tahun. Apa yang kita lihat? Jangan kita berkata hari ini saya sudah tua. Saya cuma datang, ya yang penting saya beribadah, datang Tuhan masuk surga. Bukan itu tujuannya. Tapi selama kita masih diberi waktu melayani Tuhan. Haleluya. Jadi hamba Tuhan yang tangguh. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bawa keluarga, anak-anak kepada Tuhan. Jangan, oh kau di situ, aku di sini. Ya udahlah, kau ke kiri, aku ke kiri, kau ke kanan, aku ke kanan. Enggak bisa. Jangan katakan tua, kalau Tuhan luaskan kita, tambah umur kita, itu kehendak Tuhan. Selama hamba masih bernapas, hamba mau jadi pengerjanya Tuhan. Kita semua pengerja. Kami pun hamba Tuhan, kami pun gembala, kami pengerja. Tanya Om ini. Kami pengerja, siap, apapun mau dilaksanakan. Saya tahu setelah saya melayani Tuhan 100%, saya bilang Tuhan, saya tinggalkan semuanya, saya mau melayani Tuhan, saya mau turuti panggilan Tuhan. Kenapa? Saya tahu Tuhan pasti bela kita. Amin. Orang yang berharap pada Tuhan, orang yang baik kepada sesamanya, pasti ditolong oleh Tuhan. Musa mengalami demikian. Kebaikan hatinya bukan berarti dia keluar dari Mesir, dari sesuatu yang kemewahan. Setiap hari dikasih kalau namanya anak, dia dianggap anak raja, mungkin dikipas-kipas. Dulu nggak ada AC seperti sekarang, dikipas-kipas begini. Masuk dia ke hutan belantara, mana ada dikipas-kipas. Tapi Tuhan taruh. Saya ingin berkata Bapak Saudara, bahwa hidup bersama dengan Tuhan, jangan hilang karakter kita kepada Tuhan. Apalagi kita suka menolong orang, kita suka membantu orang, kita selalu berbuat baik, jangan hilang itu. Ada untungnya, ada keuntungannya. Coba kita lihat Bapak Saudara, bahwa kalau di dalam Mazmur 82 ayat 3 dikatakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Daud mengajarkan hal demikian. Makanya Musa juga melihat hal yang demikian. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Karena memang orang yang punya karakter baik itu, hati yang baik itu dikatakan itu ditentukan dari apa yang dia kerjakan. Orang yang punya hati baik bukan dari kata-katanya. Kalau saya berkata ini, saya paling baik, enggak cocok itu, Pak Pendeta itu baik. Cuman kata. Kalau bahasa Tobanya, holan hata. Cuma bicara, holan hata sambing katanya. Saya belajar bahasa Toba bukan karena istri saya orang Toba, orang Tapanuli, tetapi saya belajar itu ketika saya hidup hampir 25 tahun di Sambu.
Mau tak mau belajar. Yang dihadapi manusia-manusia buas. Tapi saya tahu Tuhan taruh itu. Enggak ada yang terang. Saya pikir waktu saya dulu masuk ladang Tuhan, 100% saya pikir saya sudah, ya tinggal menunggu-nunggulah. Tapi rupanya enggak, Tuhan kasih kesempatan. Kerjakan sebaik-baiknya. Jangan loyo. Jangan kau lihat bahwa engkau sudah tua. Bukan hanya yang muda, dia katakan yang tua semakin diberikan kemampuan. Asal kita mau. Hati yang melakukan atau membantu itu, hati yang baik itu selalu mengerjakan hal yang baik. Dan dia mengerjakan itu sampai tuntas. Sampai tuntas. Kita baca tadi dikatakan di ayat yang ke-19, jawab mereka, ini jawab perkataan dari anak-anak daripada Yitro ini, imam ini. Dia berkata kepada orang tuanya, kepada bapaknya, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Orang yang baik hatinya, orang yang suka membantu orang lain, karakternya itu nggak bisa berubah dalam keadaan apapun. Dia mampu menolong mereka. Ketika mereka mau ngambil air, tiba-tiba datang gembala-gembala. Di dalam ayat yang ke-17, Musa bangkit, dia datang, dia tolong. Dan dia bukan hanya sekedar menolong. Orang Mesir, kalau kita pelajari sejarahnya Bapak Saudara, pada waktu itu mereka suka menolong orang cuma sekedar perintah. Jangan lakukan itu. Hanya sampai di situ. Dan itu mungkin sering terjadi juga bagi kita. Mau menolong orang, oh iya, mari ketolong. Tapi nggak pernah sampai tuntas. Ya kan? Sekedar saja, oh sudahlah. Tapi dia mau sampai tuntas, makanya firman Tuhan ajarkan demikian. Ini jawaban yang sangat bagus. Ada 3 hal di sini yang dilihat. Pertama, seorang Mesir atau Musa ini, dia datang menolong. Dia membantu, dia usir gembala-gembala itu. Harus mereka lebih dulu. Bukan hanya perintah begitu dia usir mereka, bukan hanya sekedar begitu. Dia ambil tempayang mereka. Dia isi air ini sampai penuh. Jadi yang kedua apa? Tindakan. Bukan hanya berbicara. Dia mengusir, tapi dia punya tindakan. Apakah cuma sampai di situ saja? Ataukah kita mungkin merasa hari ini, oh Tuhan, aku cuma sampai di sini bisa aku bantu. Padahal Tuhan tahu kamu mampu melayani Tuhan. Kamu mampu melakukan kehendak Tuhan di gerejamu. Kamu mampu berbuat sesuatu, tapi kamu mempertahankan dirimu. Kamu mau, oh masih tempat yang nyaman. Gak mau keluar dari zona yang nyaman itu. Aku mau tenang aja. Aku mau datang di gereja itu, oh gereja itu penuh dengan urapan. Padahal aku sendiri gak pernah penuh dengan urapan. Menuntut banyak di gereja, menuntut banyak di pelayanan, padahal diri sendiri juga tidak pernah beres dengan Tuhan. Bapak Saudara, Musa melakukan itu. Apalagi yang dikatakan, dia membela putri-putri imam itu. Yang kedua, dia menimba air, menolong anak gadis itu, anak-anak gadis itu. Dia memberi, yang ketiga, dia memberi minum bagi ternak. Amin. Apakah kita cuma sampai sekedar menolong saja? Ataukah kita sama seperti imam yang lewat, orang Lewi yang lewat, ketika ada seorang penyamun, seorang yang diganggu oleh penyamun, dia sudah terkapar di ujung jalan, tetapi imam yang lewat, dia jalan jauh dari jalan itu, dia hanya melihat saja, oh iya, ya pasti mati sebentar lagi. Mungkin begitu dia berpikir. Orang Lewi yang lewat juga, dia berkata, oh iya, aduh kasihannya, aduh kasihan. Apakah kita hanya seperti itu? Ataukah harus Tuhan tunjukkan orang Samaria yang sebenarnya enggak bertuhan, orang Samaria yang enggak tahu apa-apa, orang Samaria yang hidupnya jauh dari orang Israel,
tapi Tuhan bisa pakai dia untuk datang, untuk melayani Tuhan, untuk membantu orang lain. Kita yang dari dulunya, dari lahirnya sudah anak Tuhan, sudah pelayan Tuhan. Tapi kita enggak seperti itu, kita hanya memandang dari jauh, oh iya, oh kasihan. Jangan hanya sampai di situ. Tindakan, haleluya, tindakan yang paling penting. Tindakan yang paling penting. Setiap orang yang menerima kebaikan biasanya selalu bersedia membuat kebaikan itu sebagai bentuk sukacita. Kebaikan itu menjadi sesuatu yang terus dikerjakan. Gak mungkin orang melakukan sesuatu tidak ada sukacita. Atau mungkin kita terpaksa datang beribadah. Periksa hidup kita, Bapak Saudara. Saya sampai jam berapa ini? Sampai jam 9 ya. Periksa hidup kita. Ada 3 hal lagi singkat saya katakan, Bapak Saudara. Orang yang membela orang lemah, kebaikannya itu dibalas oleh Tuhan. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Siapa yang membantu orang lemah, Tuhan lagi berhutang kepada dia. Artinya apa? Kalau Tuhan berhutang kepada kita, pasti dia bayar. Amin. Bapak Saudara enggak usah takut, bantu apapun yang bisa dikerjakan, kerjakan. Kenapa? Kita lagi buat Tuhan itu berhutang sama kita. Kalau kita enggak lakukan gitu, kita mau tenang saja, Tuhan bilang, apa bedanya engkau dengan mereka? Tapi kalau kita mau lakukan terus. Yang kedua, orang yang suka membela orang yang lemah adalah orang yang berbahagia. Udah memiutangi Tuhan, kita berbahagia. Di dalam Mazmur 41 ayat 2 sampai 3 bagian A dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Haleluya. Waktu celaka. Apa yang kita alami? Apa yang kita derita hari ini? Waktu celaka. Ditabrak mobil kita di sana. Ditabrak kita di jalan. Tidak akan mati. Tuhan menolong kita waktu celaka. Bukan waktu mau celaka, kata firman Tuhan. Waktu celaka. Kita enggak apa-apa. Apalagi Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Itulah orang yang berbahagia. Waktu celaka Tuhan pelihara nyawa kita. Kenapa harus takut? Aku capek kali hari ini. Aku tidur aja lah. Modom. Saya lalap modom. Tiap hari modom. Kerja semangat 45. Tapi hari Minggu modom. Tahu modom? Tidur. Saya mungkin ngomongnya agak kebatak-batakan. Karena saya memang sudah menjadi orang Batak. Saya enggak mau lagi dibilang orang Manado. Karena orang Manado kadang enggak pasti. Harus berkata di atas iya di atas ya. Amin. Haleluya. Ya. Ada juga orang yang mau membantu melakukan hal itu, tapi dia takut dengan keadaan. Kadang kita mau mengerjakan sesuatu, membantu, memberikan sesuatu, takut ada keadaan-keadaan yang terjadi. Kenapa? Oh, aku nanti mengalami sesuatu. Oh, jabatanku nanti hilang. Oh, aku nanti pamorku hilang. Ada seorang, tahu Pilatus, Bapak Saudara? Dia mau membela Yesus. Sebenarnya dia mau membela Yesus. Tapi dia takut dengan keadaan diduga, dia tahu Yesus itu benar. Dia orangnya punya karakter mempertahankan kebenaran, tetapi dia lebih takut bukan itu lagi. Hilang karakternya, kenapa? Takut jabatan hilang. Kenapa? Dia diancam sama orang-orang pada waktu itu. Orang yang tidak mendukung kaisar berarti dia itu lawan kaisar katanya. Dia berpikir, oh udahlah. Suruhnya masuk Tuhan Yesus ke dalam pengadilan. Dia langsung duduk, vonis langsung. Apakah kita seperti itu hari ini? Saya percaya kalau kita semua, Bapak Saudara, hari ini melakukan kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan membawa orang-orang datang beribadah. Kurang ini, tambah lagi nanti kursinya. Haleluya.
Jangan cuma pikiran diri sendiri. Di Jakarta ini bebas, apa bilangnya, memangnya di Medan juga enggak begitu. Medan juga lebih parah. Pagi-pagi sudah main, tapi di gereja pun dia main juga, semangat, haleluya. Yang ketiga, orang yang suka membela orang yang lemah pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Apa yang dia dialami? Kalau kita baca ayat yang ke-20, ayat yang terakhir ya. 20 dikatakan, ia berkata kepada anak-anaknya. Ini perkataan Rehul, perkataan Yetro, seorang imam. Kita imam, kita yang hidup dalam zaman sekarang ini mengerti kehendak Tuhan, tahu sudah melayani Tuhan. Kita dikatakan imam semua. Perkataan kita harus punya kuasa. Harus punya kuasa. Dia katakan begini kepada anak-anaknya, apa dikatakannya? Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. 3 hal yang paling utama Bapak Saudara, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, menolong orang lain, mengerjakan sesuatu yang Tuhan perintahkan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui gembala-gembala, atau apapun yang Tuhan yang taruh bagi kita, kerjakan. Karena kita akan memiliki hasil yang dahsyat. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa dia ditanya, di mana dia, kemana dia? Musa sangat berharga. Kenapa? Orang-orang pada waktu tidak ada yang mau menolong itu. Tidak pernah, mungkin sejarah berpuluh-puluh tahun Imam Jethro ini, dia melihat bahwa tidak ada yang melakukan ini. Kenapa? Dia berharga. Dia dipandang tinggi. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Bapak Saudara, mungkin sebagian orang memandang sebelah mata, tapi Tuhan memandang dari tempat yang maha tinggi, dia meninggikan kita. Dan kita akan menjadi tinggi, bukan direndah. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang melayani Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan, dia nggak pernah jadi ekor, tapi jadi apa? Kepala. Amin. Mau jadi kepala, Bapak Saudara? Jangan jadi kepala batu. Waduh, bahaya. Ada prioritas utama. Yang kedua, mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Seperti dia berkata, kenapa kalian lepaskan sesuatu yang berharga? Kalau kita diberikan kesempatan, jangan tinggalkan berharga itu. Karakter itu jangan tinggalkan hanya gara-gara kita capek. Hanya gara-gara kita, aku bekerja sudah jauh. Siapkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Berharga. Setiap sesuatu yang berharga, saudara, pasti ingat orang. Karena orang yang berharga itu kenapa? Dia tahu ada kuasa yang Tuhan kasih. Ada kuasa yang Tuhan kasih. Dan yang ketiga, dikatakan apa? Panggillah dia makan. Orang yang melakukan kebaikan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menolong orang lain, hamba Tuhan itu akan berkata begini, panggillah dia untuk makan. Ada satu contoh yang sedikit saya katakan, di Matius 25 ayat yang ke-21. Seorang yang diberikan Tuhan wewenang, dikasih talenta untuk mengerjakan. Ketika dia melakukan yang terbaik, apa kata Tuhan di dalam ayat 21? Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara atau tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Bapak Saudara, engkau lakukan yang terbaik hari ini kepada Tuhan. Engkau berbuat sekecil apapun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau membuat apapun yang terbaik bagi tetangga, bagi sekelilingmu. Ingat, Tuhan akan berkata, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Ada kebahagiaan, ada sesuatu yang Tuhan kasih. Kadang kita nggak sadar, Bapak Saudara. Saya mengalami banyak hal itu, tapi saya percaya Tuhan kasih, Tuhan bisa angkat saya, Tuhan taruh saya. Dari dulunya orang yang setiap hari mau perang,
namanya hidup di Sambo, setiap hari perang, saudara. Saya pernah memimpin di Medan itu, cuma 5 orang, melawan 1.000 orang. 5 orang melawan 1.000 orang. Saya pikir saya sudah mati. Ketika semua pangkalan yang ada punya KPUM itu, angkutan, mandor-mandornya semua lari, kami 5 orang dikasih, saya paling depan. Tapi Tuhan tahu, saya ingat kata calon, ada salah satu calon, ketika dia melihat sesuatu yang bahaya, dia cuma menyapa, Tuhan taruh orang-orang di situ. Tiba-tiba ada yang menyapa saya, Pak Willy, karena dipanggil saya Pak Willy. Pak Willy, oh berarti ada yang kenal. Semua menatap dia. Ini pertolongan Tuhan pertama. Ketika saya mendekat, mereka makin akrab. Padahal mereka sudah bawa parang. Saya pikir saya mati. Teman-teman saya sudah terdiam, siap. Saya bilang kalau kamu lari, kamu duluan mati. Saya bilang, siapa yang lari pasti duluan mati. Karena itu yang dikejar. Ini Medan, saya bilang. Tapi saya ditolong. Begitu makin dekat, akhirnya mereka datang. Hanya sapaan satu kata, Tuhan tolong kita. Apalagi dalam keadaan ini, siapapun kita hari ini. Saya ingin berkata, jadilah seperti Musa. Jangan memilih, jangan melihat sesuatu itu karena saya enggak mampu. Tapi katakan, kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan mampukan kita. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, Tuhan mampukan. Bersama dengan Tuhan, Tuhan siapkan. Kata yang paling enak ketika dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan katakan, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Makan bersama dengan Tuhan, artinya apa? Menikmati hidangan bersama dengan Tuhan, artinya apa? Kita memiliki hal-hal yang orang lain bisa miliki. Lebih daripada itu, Tuhan kasih sama kita. Haleluya. Asal kita mau melakukan itu semua. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan mengajarkan kita hal yang baik. Jangan ragu, maju terus bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala langsung. Haleluya.